Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Krisdianto dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 24, SMA Negeri 1 Prabu Muli. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah kontemporer dunia beserta konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia. Saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Chechnya dengan guru pembimbing Ibu Dian Handayani. Selamat menyaksikan. Konflik antara Rusia dan Chechnya terjadi selama 2 kali. Konflik pertama terjadi pada tahun 1994 sampai dengan 1996. Setelah jatuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi negara yang berdiri sendiri. Pada tahun 1991, tepatnya pada bulan Desember, walaupun Rusia dianggap sebagai penerus Uni Soviet, Rusia kehilangan kekuatan ekonomi dan militernya. Etnis Rusia adalah mayoritas, yaitu 70%. Tetapi banyak perbedaan etnis dan agama yang mengancam kesatuan Rusia pada era Soviet. Sekitar 100 etnis diberikan daerah masing-masing yang memiliki beberapa hak-hak provinsi khusus. Dan setelah jatuhnya Uni Soviet, beberapa daerah ini menginginkan otonomi khusus atau ingin berpisah dari Rusia. Walaupun beberapa daerah yang sekarang menjadi negara memisahkan diri dari Rusia, namun hanya satu saja yang masih dianggap sebagai daerahnya Rusia, yaitu Chechnya sendiri. Presiden Boris Yeltsin memasukkan masalah ini ke dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun 1990 dengan janji bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk mengatur hak-hak subjek federal tersebut. Peraturan hukum ini baru dirancangkan oleh Yeltsin dan Rusia. Peraturan hukum baru ini dicanangkan oleh Yeltsin dan Ruslan Khasbulatov pada 31 Maret 1992, yaitu perjanjian federasi yang disetujui oleh 86 dari 88 subjek federal. Federal yang menyetujui perjanjian ini merelakan otonomi luas atau kemerdekaan dengan digantikan otonomi daerah dan hak-hak perpajakan khusus. Dua subjek federal yang tidak menandatangani perjanjian ini adalah Chechnya dan Tatarstan. Kemudian, pada tahun 1994, Presiden Yeltsin dan Presiden Tatarstan Mintimer Sainiv menandatangani perjanjian khusus yang memberikan Tatarstan otonomi luas. Pada akhirnya tinggal Chechnya yang belum menyetujui sebuah perjanjian. Presiden Yeltsin dan pemerintahan lokal Chechnya juga tidak menghasilkan negosiasi yang bermanfaat, dan situasi ini mulai berubah menjadi konflik bersenjata. Ya, kemudian kita lanjut ke Perang Chechnya kedua. Perang Chechnya kedua adalah kampanye militer Rusia pada tahun 1999 yang bertujuan mengembalikan daerah separatis Chechnya yang setelah Perang Chechnya pertama secara de facto memerdekakan diri dengan nama Republik Chechnya Ikeria. Perang ini berlangsung selama 26 Agustus 1999 sampai dengan bulan Mei tahun 2000. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang ini terdiri dari Federasi Rusia, Republik Chechnya, Republik Chechnya Ikeria, Front Kaukasus, dan Emirat Kaukasus. Akhirnya Rusia pun keluar sebagai pemenangnya. Korban yang tewas pada perang ini diperkirakan sekitar 150.000 sampai dengan 250.000 warga sipil
tewas terbunuh. Konflik ini bahkan lebih parah daripada sebelumnya karena serangan Rusia yang sedikit brutal. Akan tetapi konflik ini akhirnya selesai dan menjadi akhir konflik Rusia dan Chechnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari konflik antara Rusia dan Chechnya adalah memang tidak bisa dipungkiri, bukan hanya Rusia dan Chechnya yang mempunyai konflik satu sama lain. Terkadang kita pun sering mempunyai berkonflik dengan teman kita sendiri, baik yang ada di kelas juga. Nah, mungkin konflik tersebut bisa jadi karena akibat kita yang kurang sependapat dengan teman kita tersebut. Akan tetapi, sebisa mungkin kita menghindari adanya tindakan-tindakan seperti tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan lain yang bisa berakibat merugikan satu sama lain. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan konflik tersebut dengan kepala kita yang dingin agar tidak ada pihak yang dirugikan dan konflik bisa selesai. Jadi kesimpulannya, kita harus senantiasa menjaga silaturahmi dan menghindari konflik antar teman-teman kita sekalian. Oke, itu saja. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih.